Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berjumpa kembali kita di program Cahaya Ilahi yang pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang syariat puasa. Puasa itu ringan, puasa itu mudah, puasa itu sesuatu yang menyenangkan dan membuat kita berbahagia. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pendekatan kebahasaan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, puasa dengan kata-kata as-siyam. Kutiba alaikumus siyam. Mengapa puasa disebut sebagai as-siyam? Dan as-siyam atau as-saum secara bahasa linguistik itu juga berarti adalah menahan atau al-imsak. Nah, mari kita pelajari sahabat TV-mu yang berbahagia. Menahan itu berarti dianalogkan dari sesuatu yang besar. Ada kekuatan yang besar sehingga kita perlu menahannya. Karena kalau sesuatu itu normal dan biasa, kita tidak akan bisa mengatakan menahan. Justru kita akan bersandar. Contoh, kalau saya mengatakan saya duduk atau berdiri bersandar ke dinding, itu posisinya dinding dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau saya mengatakan saya menahan dinding, itu posisi tentu dinding itu akan roboh. Ketika dinding itu biasa, ketika saya katakan saya menahan dinding, berarti perkataan saya tidak tepat. Demikian halnya ketika misalnya saya memegang gelas. Gelas itu di dalamnya ada air. Ketika saya katakan saya memegang gelas, maka itu betul. Tapi kalau saya menahan gelas, pernyataan saya tentu tidak tepat. Dan akan menjadi tepat ketika gelas itu posisinya akan jatuh, misalnya berada di tepi meja, saya tahan supaya nggak jatuh. Itu posisinya adalah menahan. Nah, apa makna ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa, kok kita dianalogkan atau kurang lebih permisalannya seperti menahan sesuatu yang sangat besar. Ternyata Allah mendidik kita bukan menahan dari sesuatu yang sangat besar, tetapi Allah mengajarkan kita menahan dari sesuatu yang natural, dari sesuatu yang dibolehkan, dari sesuatu yang menyenangkan. Pembelajarannya adalah bukan untuk diharamkan, tetapi pembelajarannya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bermental kontributif. Contoh, kita berpuasa pertama adalah menahan dari makanan. Makanan apa yang ditahan selama kita berpuasa dari sejak fajar sampai matahari tenggelam? Yaitu makanan yang halal. Kita nggak usah bicara menahan dari makanan yang haram. Karena puasa atau tidak, makanan yang haram harus kita tahan untuk tidak kita sentuhkan ke mulut kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi di bulan puasa, kita menahan dari sesuatu yang halal. Itu maknanya sesuatu yang halal ketika diperintah oleh Allah untuk kita menahannya ada sesuatu. Ada hikmah di baliknya. Kenapa kita menahan diri untuk tidak makan di waktu tertentu? Supaya kita bisa berempati oleh orang-orang yang mendapatkan makanannya tidak seperti kita. Mungkin saja orang-orang itu adalah orang fakir dan miskin yang makannya tidak sebanyak kita, yang kualitas makannya tidak sebaik kita. Dan bukan hanya itu, supaya kita hidupnya bukan hanya untuk makan. Karena binatang, dia bertahan hidup dengan makan. Manusia bertahan hidup untuk makan. Tetapi manusia memiliki budaya dan estetika. Mohon maaf, binatang seperti kera atau monyet, makanannya pisang. Manusia sebagian besarnya juga tahu dan suka pisang. Tetapi kita lihat monyet atau kera tersebut dari sejak dulu sampai hari ini dia makan pisang yang seperti itu saja. Tapi lihat peradaban manusia. Pisang ketika dicampur dengan gula aren, kemudian ditambahin ubi, maka menjadi kolak yang sangat enak dimakan ketika berbuka puasa. Ditambahin es, jadi es yang sangat lezat. Ketika dia diiris tipis-tipis digoreng menjadi keripik pisang. Ketika dia di blender disatukan dengan bahan-bahan tepung, dikasih gula pengembang menjadi bolu pisang. Sangat banyak sekali, itulah peradaban manusia. Nah,
Kenapa kita disuruh menahan adalah supaya kita kreatif, supaya kita tidak terfokus kepada pisang seperti tadi itu yang hanya dimakan saja sehingga kita tidak cerdas dalam pengembangan itu. Manusia yang dilatih untuk menahan diri dari makanan yang halal adalah manusia yang cerdas karena dia menahan diri dari sesuatu yang halal. Supaya apa? Karena di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan setelah kita diperintahkan untuk sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah serta jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai kita berlebih-lebihan. Di antara sifat berlebihan adalah di bidang makanan. Maka sahabat TVmu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi, dengan adanya kita bukan mengurangi atau menolak atau mengharamkan, tetapi mengontrol. Jadi dengan kita mengontrol sesuatu yang dihalalkan Allah, kita belajar menahan diri. Ada makanan halal, tapi saatnya kita belum menyentuh karena kita masih dalam keadaan puasa. Berarti kita mengontrol emosi kita terhadap sesuatu yang kita inginkan. Yang diibaratkan oleh Allah tadi, sesuatu itu menjadi sangat-sangat besar gelombangnya. Dan yang terakhir, segmen pertama ini kita akan tutup sementara dengan break, adalah makanan yang halal itu akan menjadi luar biasa nikmat ketika kita menikmatinya dalam keadaan nyaman, penuh dengan suasana kekeluargaan dan bersama orang-orang yang kita cintai. Kita lanjutkan insya Allah pada segmen berikutnya setelah break yang berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, kita lanjutkan. Memang asik kita puasa berbicara tentang makanan. Ya, orang lagi tidak boleh makan, tapi kita ngomongin makanan. Itu juga bagian dari cara Allah mendidik kita. Bisa nggak kita ingin sesuatu, tapi kemudian kita tidak boleh menikmatinya. Itulah latihan bahwa kita mengendalikan diri. Setelah kita berbicara, bukan menahan sesuatu yang hebat puasa itu. Seperti gambaran tadi tentang tembok. Tapi menahan dari sesuatu yang natural kita butuhkan, yang kadang membuat energi kita, yang kadang kita ada leisure, kenikmatan di sana. Tujuannya bukan untuk melarang kita, tapi supaya kita punya mental kontributif. Maksudnya apa? Ketika kita bisa sanggup makan di angka 10, lalu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hanya memenuhi makanan di angka 7, maka sahabat TVmu itu artinya ada margin 3. Kemana margin 3 itu? Kita buang? Oh no, tentu tidak. Margin 3 ini adalah kita gunakan untuk saudara-saudara kita. Dan ini mental kontributif itu nanti akan disambung pada ibadah zakat fitrah. Yang zakat fitrah itu diwajibkan bukan untuk orang kaya saja, tapi untuk orang yang dia punya kelebihan makanan untuk hari ini dan besok di hari Idul Fitri. Itu maknanya melatih mental kontributif yang insya Allah nanti kita akan bahas secara khusus pada pembahasan zakat dan zakat fitrah. Nah, kita lanjutkan sekarang. Kita belajar menahan pertama dari yang halal. Yang kedua, belajar menahan dari yang mampu. Maksudnya apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya. Dia memenuhi kualifikasi sebagai orang yang mengontrol dirinya. Ketika dia ingin sholat, dia sholat. Ketika dia ingin berzikir, dia berzikir. Ketika dia ingin berderma dan berbagi, dia berbagi. Tidak ada perasaan apapun, berarti dia sudah controllable. Dirinya sudah bisa dikontrol. Nah, sekarang begini. Ketika saya akan memberikan sesuatu, dan kemudian saya belum ini. HP saya harus diupdate, harus diupgrade. Waduh, saya harus ngasih anak saya. Oh, saya belum memberikan istri saya. Oh, saya belum. Itu artinya kita masih ada tautan-tautan lainnya. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini mengontrol sesuatu yang kita mampu untuk supaya ada menaikkan bukan gaya hidup kita. Karena pada dasar seseorang memiliki kelebihan, kadang dia cenderung menaikkan lifestyle-nya. Ya, kalau saya biasa misalnya punya pemasukan di angka katakanlah 7, tiba-tiba naik menjadi 8,
maka margin 1 ini bukan di saving. Biasanya, saya harus naikkan style saya di angka 8. Dari 8 ke 9, style saya akan naik. Padahal Allah tidak menginginkan begitu. Saatnya kita menaikkan gaya hidup, berarti kita akan fokus pada diri sendiri. Dan puasa melatih kita tidak untuk demikian. Pada saat kita naik, maka kemampuan kita dikendalikan, margin tadi itu kita bisa sharing. Karena puasa ini ternyata mengajarkan kita untuk rise up. Rise up-nya bukan lifestyle-nya, tapi standard of giving, bukan standard of living. Karena kalau standard of living, kalau kita melihat orang di atas kita, kita akan terus. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil keluaran baru terus. Sudah punya handphone. Handphone sekarang jangankan 2-3 tahun. 1-2 bulan aja sudah kelihatan jadul. Maka kita kalau merise up standard of living kita tidak akan pernah punya margin. Kita akan dikalahkan oleh kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan puasa itu yang kita naikkan bukan standard of living, tapi standard of giving kita. Sahabat TVmu, jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita berbentuk materi, katakanlah biasanya di angka 7, kemudian kita dikasih 8 atau 9, yang kita naikkan bukan standard of living kita. Yang kita naikkan bukan lifestyle kita. Karena kalau kita mengikuti gaya hidup tidak akan habisnya. Yang tadinya punya motor, dia pengen punya mobil. Sudah punya mobil keluaran baru akan terus ada. HP-nya jangankan 2 tahun, tidak perlu jadul untuk 2 tahun. Sebulan 2 bulan, HP juga akan upgrade terus. Maka harusnya yang kita naikkan adalah standard of giving kita. Biasa kita ketika di angka 7 memberikan di level itu, kita naikkan secara volumenya, kuantitasnya, demikian juga kualitasnya. Maka ketika standard of giving kita naikkan, itu menandakan kita bisa menahan kemampuan kita. Dengan belajar menahan kemampuan kita, berarti kita akan dididik Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang bermental kontributif. Orang yang bermental kontributif, melihat segala sesuatu, dia tidak akan berpikir apa yang bisa saya manfaatkan, apa yang akan berguna untuk saya. Tapi dia akan berpikir, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya kontribusikan. Maka dengan itu, pelajaran kedua setelah kita dari makanan, yang kemampuan, maka kita akan transisi kepada pembelajaran ketika kita menahan dari sesuatu yang membahayakan. Apa itu sesuatu yang membahayakan? Insya Allah kita akan membahasnya setelah break berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu rahimani wa rahimakumullah. Yang berbahagia, kita sudah membahas Allah mengajarkan kepada kita bagaimana menahan atau al-imsak. Karena puasa atau as-shaum atau as-siyam itu berarti menahan. Kita sudah mengurai menahan dari makanan yang halal. Kalau yang haram kita tidak membicarakan supaya kita tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, kita menahan dari kemampuan kita. Kita sanggup kok membelanjakan diri ribuan atau ratusan ribu atau jutaan atau ratusan juta atau miliaran, tapi kita menahan diri. Kenapa? Karena kita berempati kepada orang lain. Karena kita menahan kenapa? Supaya kita tidak habiskan, ada margin dan mendidik kita untuk bermental kontributif. Nah, yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita untuk menahan diri dari sesuatu yang membahayakan diri kita dan juga orang lain. Nah, sahabat TVmu yang berbahagia, apa contohnya? Misalnya, ketika bulan puasa, Rasulullah SAW menyabdakan, kalau kamu sedang berpuasa dan ada orang akan mengajakmu bertengkar, katakanlah inni shaim. Apa makna katakan inni shaim? Bukan berarti ntar ya habis maghrib kita berantem, bukan. Atau bukan ya nanti bulan Syawal kita janjian di mana kita gelut di situ, bukan. Ini maknanya inni shaim, saya sedang menahan diri. Menahan diri dari sesuatu yang membahayakan saya atau membahayakan orang lain. Karena di sabda beliau yang lain bahwa yang disebut kekuatan laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah yang disebut kekuatan itu orang yang memenangkan pergulatan, berfisik hebat. Tetapi yang disebut orang kuat adalah man yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang sanggup mengendalikan dirinya ketika dia sedang marah. Berarti seseorang yang marah
adalah seseorang yang bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Lihatlah bagaimana orang marah. Orang marah itu, dia akan out of control. Dirinya bisa jadi akan mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya. Orang yang marah, dekat secara fisik, jauh secara psikis. Lihatlah orang marah, dia cenderung mendekatkan wajahnya, bodinya, tubuhnya kepada orang yang dia marahi. Yang kedua, volumenya dinaikkan. Padahal harusnya kalau orang mendekat secara fisik, suaranya diturunkan. Mengapa dia naikkan? Karena dia berjarak secara psikis. Dan marah itu akan mendatangkan penyesalan. Orang yang marah dan melakukan perbuatan atau kelakuan yang di luar kontrol dia, akan cenderung melakukan sesuatu yang membahayakan. Dia marah, akan mengatakan yang menyakiti orang lain. Dia marah, bisa membanting benda-benda yang mungkin berharga. Dia HP baru beli, tapi dia marah, dia banting HP-nya. Begitu pecah, marahnya selesai, nyesal, HP itu marah. Pelampiasan marahnya dia, HP-nya itu jadi rusak. Dia baru TV-nya di-upgrade, kemudian dia marah, dia antem itu TV-nya, hancur, dia menyesal. Dan itu yang disebut, kenapa kita belajar menahan dari sesuatu yang membahayakan. Karena puasa ini, potensi yang membahayakan kita, itu bukan dari luar. Sesuatu yang membahayakan diri kita adalah justru datang dari dalam diri kita. Kitalah sebenarnya yang membahayakan diri kita sendiri, bukan orang lain. Sebagai contoh sederhana saja, kalau kita menutup potensi akan adanya tindakan kriminal kepada diri kita, maka tutuplah potensi itu dari diri kita. Contoh, kita pamer harta, berarti potensi kejahatan akan mengarah kepada diri kita melebihi orang yang tidak pamer harta. Ya kan? Kalau kita misalnya pamer kekayaan kita, maka potensi itu akan cenderung lebih kuat dibanding orang yang tidak memamerkan kekayaannya. Maka cenderung demikian Allah latih kita supaya dengan kemampuan kita, dengan segala potensi yang Allah berikan, bahaya itu ditutup. Termasuk dari sifat-sifat negatif manusia. Seperti apa? Marah. Orang marah akan cenderung tidak bisa mengontrol dirinya. Yang kedua, orang yang marah dan tidak bisa mengontrol dirinya, membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, dia cenderung tidak bisa mengontrol emosi-emosi yang lainnya. Karena marah itu kan, emosi itu kan dari dalam dada, dari kolbu. Maka dia cenderung akan berpotensi tidak bisa mengendalikan yang lainnya. Kalau dia ditimpa kesedihan, orang yang tidak biasa berpuasa, dia akan drop mentalnya. Dia ditimpa satu musibah yang sangat luar biasa besarnya, dia akan jatuh di situ mentalnya. Kalau dia bahagia, dia euforia, dia akan cerita apa saja. Sementara kita seharusnya bisa controllable. Orang yang berpuasa, dia akan slow, dia akan menguasai dirinya, karena dia berbicara dengan bahasa perbuatan. Maka ada benarnya kalau kita mendengar firman Allah ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Allah kita disuruh fahaddis, bukan fatakalam. Kalau kita dapat nikmat bukan disuruh ngomong, disuruh membuktikan ada bekas nikmat Allah. Ya, kita traktir teman kita berikan hadiah kepada orang tua kita, kerabat kita. Termasuk tanda kita adalah mampu menahan diri dari bahaya ketika kita sharing. Karena juga ada sabda Rasulullah SAW bersabda, hasinu amwalakum bizzakah, ya, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan dawu mardakum bis sedekah, obati penyakit itu dengan sedekah. Maka dengan kita menahan diri ini, kita akan menahan dari sesuatu yang membahayakan, karena kita akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu yang berbahagia, tiba saatnya kita berpisah. Sebelum kita berpisah ada takeaway lesson yang kita bawa pulang. Yang pertama, puasa secara bahasa as-siyam atau as-saum berarti al-imsak, menahan. Yang kita tahan bukan sesuatu yang haram, makanan, minuman yang halal. Yang kedua, kalau kita sudah bisa menahan yang halal, berarti kita bisa memberikan kepada orang lain. Yang kedua, menahan kemampuan kita untuk kita loss dan kita nikmati, karena ada margin supaya kita berpikir kontributif. Yang ketiga, kita belajar menahan dari sesuatu potensi yang membahayakan, baik dari dalam diri kita atau dari orang lain, bahkan termasuk sesuatu yang tidak prediksikan dari perbuatan orang-orang yang baik
sekalipun, tapi dia tidak memiliki kesadaran. Sampai berjumpa kembali dalam serial Cahaya Ilahi yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.